Jadi aku Amalia Tiramadani dengan NIM K3123007 sebagai konselor. Dan aku, Anissa Putri Aroyan dengan NIM K3123013 sebagai konseli. Oke, jadi kita mau praktek konseling. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Oh, Mbak, silakan langsung. Mari. Ya, coba silakan duduk. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya ya Mbak. Maaf ya tadi saya datang kemarinnya terlambat tuh. Gak apa-apa Mbak, mesti macet ya Mbak? Iya tadi macet banget juga tadi kan hujan ya tuh, jadi mungkin tambah macet. Iya ya Mbak, apalagi di jam-jam segini tuh jam-jam anak sekolah dan juga orang bekerja tuh berangkatnya bareng-bareng gitu ya Mbak? Iya. Tak lihat kok kayaknya raut mukanya Mbak Nisa sedikit muram ya. Apa ada kabar yang kurang mengenakan kan? Jadi sebenarnya saya capek tuh. Saya capek organisasi, saya capek kuliah, saya capek dengan agenda kegiatan di desa. Terlebih lagi baru kemarin juga pacar saya meminta mengakhiri hubungan saya tuh. Oke, kira-kira alasannya Mbak mengakhiri hubungan dengan Mbak itu karena apa? Ya sih bilangnya karena saya kurang memberikan perhatian yang waktu kepada dia. Ya kan menurut saya tuh sudah memberikan perhatian yang maksimal padanya. Dan saya tidak terima dengan alasan dia mengakhiri hubungan saya itu, Bu. Oke, sebelumnya apakah kalian itu pernah bertengkar kan? Bertengkar sih pernah beberapa kali sih, Bu. Oke, apa biasanya langkah yang Mbak ambil ketika bertengkar supaya berbaikan lagi dengan pasangan Mbak? Saya biasanya mengajak dia untuk bertemu dengan saya, ataupun sebaliknya dia yang mengajak saya untuk bertemu untuk membicarakan masalah kita berdua. Oke, lantas ketika bertemu kalian membahas permasalahan itu? Nah, ketika kami bertemu, justru kami tuh tidak membicarakan masalah kita sama sekali. Jadi seolah-olah masalah itu udah selesai gitu, Bu. Jadi kami merasa bahwa hubungan itu ya baik-baik saja gitu, Bu. Oke, apa perasaannya Mbak ketika permasalahannya nggak dibahas, terus melihat sikapnya yang, oh ya mungkin udah baik-baik aja nih gitu. Perasaan saya jujur mengganjal ya pastinya. Saya merasa tidak tenang, saya merasa gelisah karena jujur kan permasalahan itu sebenarnya itu belum selesai ya, Bu. Tapi saya abaikan agar masalah kami itu tidak berlarut-larut seperti itu. Jika permasalahan kalian itu nggak dibahas, ada nggak sih yang berbeda di hubungan kalian setelahnya? Mungkin yang berbeda itu kita kurang terbuka gitu. Sayanya juga kurang terbuka padanya. Oke, akibat dari ketidakterbukaan itu apakah Mbak merasa kurang nyaman nih sama pasangan Mbak? Kalau yang sih saya merasa nyaman-nyaman saja, Bu. Namun tadi Mbak mengatakan kalau Mbak mulai merasa tidak terbuka lagi nih sama pasangan Mbak. Kira-kira apakah Mbak sadar kalau selama ini itu udah nggak menceritakan kesehariannya lagi, mungkin karena takut respon dia gitu kan? Iya juga ya, Bu. Saya jadi sadar bahwa saya mulai tidak terbuka dengan dia karena saya takut akan responnya dia. Oke. Apakah sebelumnya Mbak punya pengalaman kurang mengenakan terkait respon pasangannya Mbak? Pernah beberapa kali sih, Bu. Ketika saya menceritakan tentang kesibukan saya, dia pasti responnya dia akan menanggapi cerita saya tentang kesibukan saya itu pasti dia langsung tidak antusias gitu, Bu. Dan malah menyalahkan saya. Menyalahkan? Iya, Bu, jadi dia terkadang menyalahkan saya ketika saya menceritakan tentang kesibukan saya. Dia selalu mengatakan, siapa kamu ikut organisasi, pulang kuliah, lanjut rapat, pulang malam, dan gak ada waktu untuk aku. Nah, dia biasanya mengatakan hal tersebut dengan menyalahkan saya. Oke.
Gimana perasaannya Mbak ketika disalahkan? Jujur saya kecewa sih Bu. Ini saya disalahkan seperti itu. Pasangan Mbak tadi mengatakan kalau Mbak kurang memberikan waktu kepadanya. Nah, apakah Mbak merasa demikian? Kadang saya merasa seperti itu sih Bu. Jujur saya merasa bersalah kepadanya dengan kesibukan saya kurang memberikan perhatian kepada dia. Namun memang keadaan saya seperti ini Bu. Apakah sesekali aja Mbak pernah menanyakan kepada pasangan Mbak, gimana sih perasaan kamu kalau tak tinggal-tinggal, aku sibuk gitu? Nggak pernah sih Bu. Saya jahat kepadanya Bu. Sebenarnya wajar Mbak, dia bisa berpikir demikian gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih Mbak, apakah ada yang salah dari cara komunikasi kalian? Memang di awal cara berkomunikasi kami itu baik-baik aja Bu. Namun setelah saya berbicara dengan ibu, saya menjadi sadar bahwa cara berkomunikasi kami itu mulai tidak baik dengan kami, tidak menyelesaikan masalah kami gitu. Kemudian kami mulai memendam satu sama lain sehingga berimbas dengan hubungan kami, berimbas dengan cara berkomunikasi kami menjadi tidak saling terbuka satu sama lain. Tidak saling terbuka dan tanpa Mbak sadari juga Mbak sering berbohong. Ya, nah, apakah Mbak membenarkan tindakan itu? Sebenarnya hal seperti itu menurut saya sadar bahwa itu salah ya. Tapi gimana ya Bu, saya tidak mau mendapatkan respon dia yang seperti yang saya ceritakan tadi. Kita kan tadi sudah berbincang banyak nih Mbak. Tentunya banyak hal juga yang Mbak sadari dari cara entah komunikasi di hubungan kalian. Apakah Mbak bisa menjelaskan apa saja yang sudah Mbak sadari dari hubungan kalian? Jadi setelah saya sadar beberapa hal, saya sadar bahwa kami sudah tidak saling terbuka satu sama lain. Kemudian saya juga sadar bahwa dalam jangka pendek itu memang saya menjadi tenang. Namun jika melihat jangka panjangnya, hal ini ketika kami saling memandang satu sama lain itu bisa menjadi bumerang buat hubungan kita. Dan ternyata dia yang meledak terlebih dahulu dengan dia mengajak saya untuk mengambil hubungan terlebih dahulu. Gimana sih perasaannya Mbak Nisa ketika Mbak Nisa itu memendam emosi dan juga harus terpaksa berjaga jarak dengan dia? Yang saya rasakan ketika saya memendam emosi dan menjaga jarak itu pastinya saya merasa gelisah dan tidak tenang. Ibu percaya bahwa cinta itu bukan hanya tentang apa yang diberikan orang lain kepada kita, tapi apa sih dampaknya untuk kita. Kalau misalkan dampaknya itu baik, berarti itu cinta Mbak Nisa. Jadi kalau misalkan dia itu tidak membawa dampak baik bagi saya, itu bukan cinta ya? Kalau menurut Mbak seperti apa? Bukan cinta. Cinta itu bukan hanya sekedar memberi dan menerima Mbak, melainkan toleransi dan juga menghargai. Gimana sih yang dia lakukan kalau misalkan saya lagi sibuk, atau usaha apa yang dia lakukan untuk meyakinkan saya gitu. Apakah ketika saya sibuk dia justru malah tidak respect kepada saya, nggak mau ngerti saya gitu. Karena saya percaya kalau misalkan ketika kita cuma menerima dan juga memberi, itu jatuhnya nggak ada lagi ketulusan Mbak. Cinta itu memang selayaknya harus toleransi dan juga menghargai. Jadi selama ini saya salah memberikan apa itu cinta yang sebenarnya ya. Saya kira cinta itu dengan dia menuntut saya itu yang merupakan cinta, yang seperti itu perhatian dia kepada saya. Saya memang jadi lega saat saya berbicara dengan ibu. Saya mengambil banyak sekali pelajaran tentang hubungan saya, bahwa cinta itu tidak harus
saling menerima dan memberi, tapi juga cinta itu harus saling menghargai dan toleransi. Dan saya menjadi bisa untuk menerima tentang hubungan saya yang sudah berakhir ini, dan mungkin dia bukan orang yang tepat untuk saya. Ya, saya harap Mbak Nisa setelah konseling ini bisa lebih memikirkan apa yang memang harusnya Mbak lakukan, baiknya seperti apa, Mbak bisa lebih berkembang lagi, dan saya harap Mbak juga bisa mendapatkan partner yang menemani Mbak untuk bertumbuh ya Mbak Nisa. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, apakah ada lagi yang ingin disampaikan Mbak? Sebenarnya sudah cukup Bu. Kalau begitu mungkin kita akhiri saja ya Mbak sesi konselingnya pada hari ini. Semoga Mbak sukses ke depannya. Amin. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga Mbak. Saya antarkan Mbak. Terima kasih ya Bu. Ya,